Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 12 Juli 2023. Hari ini IHSG terpantau di area hijau ya. Jadi kalau tadi pagi itu dibukanya dengan gap up, kemudian sempat turun mendekati area garis kuning ini, garis putus-putus, trend line yang kuning ini. Kemudian akhirnya berhasil didorong naik kembali dan kayaknya akan berakhir positif. Sampai saat ini terpantau di plus 0,15%. Kayaknya sih masih bisa naik lebih tinggi ya. Jadi saya sih masih berharap memang IHSG bisa bertahan di atas 6.800. Apakah ini pertanda IHSG sudah berhasil melewati area resisten yang trend line garis kuning ini? Saya belum berani berspekulasi bahwa IHSG sudah tembus karena masih terlalu dini buat saya, sehingga saya masih memerlukan beberapa candle lagi, terutama mau lihat konfirmasi kalau IHSG ada support test dan garis kuning ini berhasil menahan laju penurunan IHSG, baru saya berani menyatakan bahwa IHSG sudah berhasil mengalahkan resisten trend line yang garis kuning ini. Saat ini saya masih menganggap area resisten ini masih terjaga. IHSG juga belum terlalu jauh meninggalkan area resisten. Jadi saya rasa ini masih bisa saja berupa false break. Kita masih harus menunggu. Paling enggak saya harus menunggu dulu. Nah, belum mau terburu-buru untuk segera mengambil kesimpulan untuk masuk ke dalam pasar. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang membahas mengenai saham-saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal, sehingga teman-teman yang trading dengan menggunakan pendekatan teknikal, saya rasa ini adalah channel yang tepat. Langsung saja subscribe. Kawan-kawan juga bisa membantu saya, sangat-sangat bisa dan boleh membantu saya dengan cara menuliskan kode saham yang akan kita bahas di kolom komentar. Jadi teman-teman mungkin ada saham-saham yang sedang diincar atau sedang dipegang gitu ya, sedang galau dalam kondisi nyangkut. Nah, itu teman-teman bisa mengetahui opini saya, cara saya memandang saham itu, bagaimana saya melakukan analisa, sehingga teman-teman punya view yang lebih lebar. Nah, silahkan, jangan ragu-ragu, selalu terbuka kolom komentarnya. Mari kita lihat saham GJTL. GJTL itu kita bahas tanggal 24 Mei. Berarti waktu itu GJTL masih ada di sekitar sini ya. Oke, waktu itu juga gambarnya ini belum segini, masih ada di bawah. Ini udah saya lakukan penyesuaian. Nah, setelah tanggal 24 Mei sempat ada retracement sedikit. Ya, ini percobaan untuk menembus resisten, kemudian di sini juga percobaan menembus resisten, dan di sini terjadi breakout dengan volume yang cukup. Jangan dilihat dulu yang dua ini ya, karena pada saat breakout di sini ini lebih tinggi daripada rata-rata volume transaksi sebelumnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa terjadi breakout dengan volume yang cukup. Waktu itu kita lihat cuma satu candle di sini breakout, dan GJTL kan naik. Nah, itu udah berlalu ceritanya ya. Kita nggak usah mengungkit masa lalu, nggak usah jadi ahli sejarah gitu ya. Kita cuma lihat perjalanannya aja. Lalu selanjutnya udah sampai di sini, apa yang lebih baik kita lakukan? Ya, tindakan apa yang lebih baik yang ya, mungkin harus kita lakukan gitu ya. Pada saat GJTL sudah mencapai area tertinggi, topnya kemudian mengalami retracement. Apakah ini area support, gitu kan? Apakah ini area support atau bukan gitu? Menurut saya ini belum menunjukkan area support ya. Menurut saya area support itu ada di sekitar, paling nggak dia ada di sekitar 950-an, ya, ada di sekitar sini. Ada sekitar sini. Kemudian kalau memang
GJTL masih turun lagi ya, bisa nyampai ke area 875 di sekitar kotak hijau ini untuk mencoba support yang tadinya adalah resisten dan tertembus gitu ya, sehingga kalau teman-teman melihat nanti di sini ini akan ada perlawanan mulai dari 950 sampai dengan 875. Itu akan ada perlawanan sengit antara penjual dan pembeli karena itu memasuki area support ya. Kemudian kalau melihat pergerakan GJTL seperti ini dalam retracement kali ini volume cenderung mengecil sampai saat ini, maka saya sampai saat ini juga bisa menarik kesimpulan GJTL ini trennya sebenarnya sedang naik, masih oke, masih cukup kuat untuk naik sampai kita melihat ada pertanda yang kurang bagus. Sampai saat ini tanda-tandanya semuanya masih oke, masih cukup stabil perjalanan uptrendnya. Resisten ada di sekitar 1300-an. Berikutnya kita lihat LPKR. Nah, LPKR masih ada dalam fase sideways ya. Nah, ini saya kecilin sedikit supaya kelihatan kita punya resisten target di atas. Saham ini kelihatannya bagus ya, lolos dari screener di saham-saham yang EMA 20-nya ada di atas EMA 50. Volume juga terlihat cukup oke, sekarang sedang testing resistennya ya. Saya harapkan ini segera tembus. Target berikutnya ada di area kotak merah di 122. Support terlihat cukup kuat di sekitar 91. Kalau dilihat kayaknya sih beberapa hari ini naik dengan volume di atas rata-rata. Kayaknya ini menjanjikan pergerakan yang cukup bagus. Selain indikator EMA 20 yang ada di atas EMA 50, teman-teman bisa melihat MACD di bawah sini juga menunjukkan golden cross ada di atas 0. Saya kira ini memperkuat dugaan kita bahwa saham ini sedang uptrend. Jadi kalau tiba-tiba dia bergerak naik, jangan sampai ketinggalan. Berikutnya kita lihat DSNG. DSNG ini pernah kita bahas juga tanggal 14 Mei 2023. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, kemudian dibawa turun lagi, kemudian breakout naik ya, menembus resisten. Sekarang ini testing support lagi. Nah, apakah support area kotak kuning di sekitar 600 ini cukup kuat untuk menahan pergerakan turun? Ini yang kita sedang tunggu. Kalau menurut saya sih besok masih merah ya, besok masih merah. Tapi kelihatannya area kotak kuning ini akan terjaga sebagai support yang cukup kuat. Saya merasa DSNG masih cukup berpeluang untuk naik menuju ke area resisten di sekitar 675. Kalau kita lihat dari sisi indikatornya, semuanya terlihat oke. MACD-nya golden cross, MACD-nya juga ada di atas 0, walaupun sinyalnya masih di bawah 0 ya. Dari CCI juga kelihatannya masih cukup oke. Kalau teman-teman yang pakai CCI, biasanya pada saat crossing naik ke atas angka 100 itu adalah sinyal beli. Dan pada saat crossing di bawah angka 100, cross down, nah, itu adalah sinyal jual. Jadi selama ini masih ada di atas 100, kita masih mengatakan masih cukup oke. Nanti kalau CCI-nya turun di bawah 100, kemudian dia berbalik arah naik tiba-tiba, itu adalah sinyal beli dan jangan sampai ketinggalan. Untuk hari ini sampai di sini, kita akan ketemu lagi besok. Semoga ISG-nya masih tetap hijau, masih tetap kuat naik. Setelah hari ini ternyata ditutup di plus 0,17%. Saya rasa ini sinyal semakin bagus, IHSG akan terus menguat. Ya, kita harapkan cuaca lebih cerah, kita akan lebih mudah cari cuan di pasar. Salam cuan untuk kita semua.